Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Pemuji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Badri, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Malang. Nomor UKG 2015013346557. NIM 2023010630112097. Saya mengajar di SDN 1 Melandingan Kulon, Kecamatan Melandingan, Kabupaten Situbondo. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan, gerak. Gerak, gerak. Gerak di depan, gerak. Siap, gerak. Masuk, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Saya cek kehadirannya dulu. Masuk semua ya? Dan anak, hari ini kita akan belajar PPKN, elemen Pancasila. Ya, anak-anak tahu Pancasila artinya apa? Panca apa? 5. Sila berarti sila. Ada 5 sila. Ada berapa Pancasila itu? Ada berapa sila? 5. Gambar dalam burung Garuda itu ada berapa? 5. Makanya ada 5 sila. Coba saya tanya dulu. Kelompok 1. Sila pertama bunyinya? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, anak-anak, kita sudah tahu sila yang ada di dalam Pancasila. Anak-anak, kita akan belajar meneladani tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Ya, untuk jelasnya anak-anak, mari kita bersama-sama contoh melihat contoh yang ada di video ini. Ayo anak-anak, kita sama-sama perhatikan tayangan video ini.
Halo sobat belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan semangat untuk belajar. Kali ini, video yang akan kita bahas adalah profil Muhammad Yamin, Mr. Sudarmono dan Insinyur Soekarno Hatta. Selamat belajar dan terus semangat. Pancasila merupakan rumusan dasar negara yang dicetuskan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Oleh sebab itu, setiap tanggal 1 Juni akan diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Namun, di balik terciptanya Pancasila, perlu diketahui bahwa terdapat 3 tokoh yang berperan penting dalam perumusan Pancasila. Ketiga tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Profesor Soekarno, dan Insinyur Soekarno. Berikut profil ketiga tokoh tersebut. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 1903 di Sawalunto, Sumatera Barat. Muhammad Yamin merupakan pahlawan nasional lewat teknis hukum terkenal di Indonesia. Muhammad Yamin memiliki pendidikan yang lengkap. Pendidikannya dimulai ketika dia bersekolah di Holland Student School atau HIS. Dia juga mendapat pendidikan di sekolah guru. Muhammad Yamin juga mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Sekolah Dokter Hewan Bogor, AMS, hingga Sekolah Kehakiman, Raymond School Jakarta. Muhammad Yamin termasuk salah satu pakar hukum dan juga merupakan pemain terkemuka angkatan Pujangga Baru. Ia banyak menghasilkan karya tulis pada dekade 1920 yang sebagian dari karyanya menggunakan bahasa Melayu. Karya-karya tulis Muhammad Yamin diterbitkan dalam jurnal Jawa Sumatera. Ia juga merupakan salah satu kelompok puisi modern. Muhammad Yamin banyak menulis buku sejarah dan sastra yang cukup dikenal, yaitu Gajah Mada 1945, Sejarah Peperangan Diponegoro, Tanah Malaka 1945, Tanah Air 1922, Indonesia Berpaya. Ia diangkat sebagai Ketua Jawa Sumatera Barat pada tahun 1926 sampai 1928. Setelah itu, pada tahun 1931, ia bergabung ke Partai Indonesia. Tetapi partai tersebut dibubarkan. Karir politiknya berlanjut ketika Muhammad Yamin mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama Adam Malik, Billy Paul, dan Amir Syarifuddin. Sebagai sastrawan, gaya puisinya dikenal dengan gaya berpantun yang banyak menggunakan akhiran kata berima. Tak hanya itu, ia pun disebut-sebut sebagai orang pertama yang menggunakan bentuk soneta pada tahun 1921 sekaligus pelopor Angkatan Pujangga Baru yang berdiri pada tahun 1933. Dibesarkan dalam dunia pendidikan yang berlatar belakang Belanda, bukan berarti memihak Belanda yang kala itu menduduki Indonesia. Semangat nasionalismenya tetap berkobar dan dibuktikan dalam bentuk karya sastra dan menghindari kalimat yang kebarat-baratan. Muhammad Yamin juga merupakan anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9, di mana akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal dan merupakan dasar dari terbentuknya UUD 1945 dan Pancasila. Tercatat Muhammad Yamin juga pernah diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Setelah Indonesia merdeka, Muhammad Yamin banyak duduk di jabatan-jabatan penting negara. Di antaranya adalah menjadi anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman tahun 1951 sampai dengan 1952, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1953 sampai dengan 1955, Menteri Urusan Sosial dan Budaya tahun 1959 sampai dengan 1960, Ketua Dewan Perancang Nasional 1962, dan Ketua Dewan Pengawas IKPN antara tahun 1961 sampai dengan tahun 1962. Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober tahun 1962. Ia wafat di Jakarta dan dimakamkan di Desa Talawi, Kabupaten Sawalunto, Sumatera Barat. Ia meninggal ketika ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. Muhammad Yamin dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1973 sesuai dengan SK Presiden RI nomor 088/TK/tahun 1973. Mr. Supomo. Profesor Mr. Dr. Supomo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Supomo dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno. Supomo terlahir dari kalangan keluarga ningrat aristokrat Jawa. Kakek dari pihak ibunya adalah Raden Tumenggung Wirjo Dirojo, Bupati Nayar dari Sragen, sedangkan
sedangkan kakek dari pihak ayahnya adalah Raden Tumenggung Reksawandono, Bupati Agung Sukoharjo pada masa kejayaannya. Anak-anak, kalian sudah saksikan video barusan perumus tokoh-tokoh perumus Pancasila. Kalian bisa mencontoh teladan dari beliau, dari I.R. Soekarno, dari Muhammad Yamin dan sudah beliau ditampilkan profilnya, barusan sudah dijelaskan sikap-sikap beliau. Pendidikannya beliau juga sudah ditampilkan dalam video itu. Jadi kita bisa meneladani sikap yang dicontohkan oleh beliau bertiga. Anak-anak, perlu kamu ketahui bahwa merumuskan Pancasila itu tidak sendiri, dilakukan bergotong royong. Kalau gotong royong berdua, apa bertiga, apa berempat, apa banyak? Banyak gotong royong, banyak tidak dikerjakan sendiri untuk kepentingan orang banyak. Jadi yang merumuskan Pancasila itu banyak tokoh yang utama yaitu 3. Jadi apa yang bisa kita lihat, kita ambil dari teladan-teladan mereka. Jadi beliau itu bersifat tidak egois, tidak mengerjakan sesuatu dengan sendirian, walaupun bisa. Maka beliau itu masih musyawarah dengan banyak jadi dikerjakan banyak Jadi anak-anak ya, yang perlu kita ambil, kita teladani dari beliau apa? Musyawarah, patriotismenya beliau. Dia suka bermusyawarah, mufakat, tidak sendirian. Umpamanya kita dalam kelas, tidak kok jadi ketua kelas, apa-apa kan saya, bukan begitu. Tapi masih musyawarah sama teman-teman. Kita dimusyawarah dengan teman-teman, seperti yang telah dilakukan oleh para perumus Pancasila. Jadi tidak dikerjakan sendirian, punya cinta, rasa cinta tanah air, patriotismenya. Jadi saya orang Indonesia, jadi membela negara Indonesia. Ya, anak-anak, sekarang kita kerja kelompok. Jadi kalian kerja kelompok, dikerjakan, ditulis nama, ya, namanya siapa, jadi ditulis. Kelompok-kelompoknya beradu, ya. Ditulis nama ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Ada. Anggotanya juga ditulis. Ya, ditulis dulu anggotanya. Ditulis. Ketuanya siapa? Anggotanya siapaan? Ditulis, jangan lupa. Terus dikerjakan sesuai dengan gambar. Nomor 1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa? Jangan. Gambar pertama dilihat. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mentaati perintah Tuhan yang Maha Esa, menjauhi larangannya, merupakan bentuk perilaku beriman dan bertakwa. Perilaku itu akan berdampingan dengan perilaku positif lainnya terhadap sesama manusia di lingkungan kalian sehari-hari. Contohnya apa? Ditulis nomor 1. Contohnya apa itu? Contohnya nomor 1 digambar.
di sini nggak apa-apa. Ya, itu ditarik contoh-contohnya ini. Ya. Apa yang ayo, jangan. Yang ini sudah ini. Ayo, cuma dapat di sini. Nomor 5 itu. Musyawarah mufakat contohnya apa? Baca contohnya. Ya, sudah, ada dulu. Ayo sudah. Nama jangan lupa. Jangan lupa. Ya, kelompok 1, bukan. Perwakilan aja. Perwakilan, satu orang aja yang maju. Satu orang yang maju. Satu orang aja yang maju. Sudah lagi? Sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi yang kalian kerjakan kelompok barisan itu sudah dikumpulkan. Jadi sikap untuk meneladani perumus Pancasila. Kok lemes? Berdiri dulu. Ayo berdiri dulu. Ayo kok lemes? Ayo. Dah. Dah. Mari kita nyanyi bersama-sama dulu lagu yang sudah terkenal, yaitu Garuda. Bisa ya? Biar nggak ngantuk, biar nambah. Ayo, 1, 2, 3. Udah? Masih lemes? Ya. Udah seger? Ya. Barusan sudah mengerjakan tugas kelompok, lemes sudah nyanyi. Ya, sudah nyanyi. Anak-anak, kita lanjut berikutnya. Kalau tadi sudah ada kelompok, maka sekarang ada tugas individu. Apa individu itu? Tugas per orang. Jadi tiap orang dapat tugas. Apa tugasnya? Tugasnya tadi yang di video. Sudah nyaksikan dah video tadi? Ya. Sudah dengan cermat, sudah betul? Nggak sambil ngomong sama temennya? Ya. Tahu apa yang ditayangkan di video tadi, sudah tahu kan? Tahu. Sekarang dibuktikan kamu tahu betul apa enggak. Kalau kamu memperhatikan betul tabel tadi, berarti kamu bisa mengisi tugas berikutnya. Tugas berikutnya. Perhatikan anak-anak ya. Diperhatikan. Ini lembar pertama, kedua, dan yang ketiga. Tidak sama, ada yang dapat fotonya IN Soekarno. Ada yang
dapat fotonya seluruh Kongo. Ada yang dapat fotonya Muhammad Yamin. Jadi 3 tokoh tadi kamu jelaskan namanya. Ini fotonya siapa? Oh, ini Muhammad Yamin. Kamu tulis Muhammad Yamin. Tulis profil singkatnya ditulis juga ya. Ya, profil singkatnya ditulis. Ya, dari sini kerjakan ya. Kerjakan. Anak-anak, perhatikan dulu sebelum kamu kerjakan, perhatikan dulu. Itu nama bukan nama kamu, tapi nama kamu tulis sendiri di pojok atas. Ya, tulis sendiri di pojok atas. Nama kamu tulis kecil aja. Jadi Pak Guru tidak bingung ini punya siapa. Ya. Terus nama itu, kamu nama gambar itu, gambarnya siapa? Kamu dapat namanya siapa? Gambarnya siapa itu? Tidak sama ya. Umpamanya yang dapat IR Soekarno, kamu tulis IR Soekarno. Umpamanya yang dapat Muhammad Yamin, tulis Muhammad Yamin. Umpamanya dapat Sukomo, kamu tulis Sukomo. Ya, kamu tulis namanya, profil singkatnya apa? Pak, profil singkat itu seperti apa Pak? Tanggal lahir, itu profil namanya. Terus sifat teladan dari beliau apa? Ya, yang bisa kamu contoh. Sudah kerjakan. Ayo kerjakan. Dikerjakan. Iya, apa yang bisa teladannya apa tadi? Apa? Punya sikap apa beliau? Dia Soekarno. Sikap beliau apa tadi? Nasionalisme, nanti jelaskan. Muhammad Yamin. Sikap teladannya dilengkapi. Sikap teladan yang bisa dicontoh dari beliau apa saja. Sikap teladan itu sikap yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh. Nah, itu namanya sikap teladan. Ya. Sudah? Ayo, yang sudah dikumpulkan apa dulu? Ya. Sudah. Ya. Anak-anak, pekerjaan individu sudah selesai. Setelah Pak Guru amati dan diteliti,
ada juara 1, 2, dan 3. Jadi coba yang dipanggil maju dan membaca hasilnya, ya, dengan suara keras, jangan tokoh ya, dengar ya, dengan suara yang lantang seperti Pak Guru. Nah, yang pertama saya panggil Vivi. Mana Vivi? Ya. Dibaca, ya, menghadap sini. Nah, dibaca yang keras. Ya, dari atas. Nama. Kurang keras suaranya. Sudah? Ya. Ya. Ini jawabannya lengkap. Maka Pak Guru kasih hadiah. Tepuk tangan. Terima kasih. Yang kedua, Feni. Feni apa Feni? Ya. Yang keras dibaca. Sudah? Jadi 1, 2, 3 dapat hadiah. Terima kasih. Silakan ya dulu. Yang ketiga. Ira. Mana Ira? Maju. Dibaca yang terang. Baca yang terang. Sudah? Ya. Jadi ini Ira juga dapat hadiah. Ya, silakan dulu. Tepuk tangan. Anak-anak, hadiah itu bukan Pak Badri, bukan Pak Guru pilih kasih. Siapa yang bagus dapat hadiah. Kalian mau dapat hadiah? Jadi apa yang bisa kita ambil contoh dari sikap tauladan beliau? Saya tanya dari kelompok ini tadi dapat bagian ada yang IR Soekarno, ada yang Supomo, ada yang Muhammad, yang ini ya. Kelompok ini tadi yang dapat dari juga ya? Iya, bagus. Apa yang sikap teladan yang bisa diambil dari beliau? Tadi dapat bagian apa? IR Soekarno. Ya, apa sikap teladan yang bisa diambil dari beliau? Menjaga kerukunan bersama, kerukunan bangsa dan negara. Terus kelompok ini apa? TV ya. Apa sikap teladan yang bisa diambil dari tadi? Suka menolong, betul? Suka menolong ya. Jadi yang tadi siapa? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dapat menolong. Terus kelompok ini Supomo, maka terus apa yang bisa diambil dari sikap teladan mereka? Ya, sikap teladannya dari
Ya Supomo tadi. Suka menolong. Rela berkorban untuk negara. Terus Bapak ini, Bapak kurang bagus ya, tidak apa-apa kurang bagus. Tapi tadi kan sudah nulis, sudah ada walaupun sedikit sikap teladan dari Rizky. Dapat bagian apa tadi? Muhammad Yamin. Sikap teladan yang bisa diambil dari Muhammad Yamin apa tadi, Rizky? Suka bergotong royong, terus menghormati orang lain, bagus. Suka bermusyawarah, bagus. Tapi kurang lengkap karena tadi tidak dapat lewat, tidak dapat hadiah. Yang telah Soekarno. Sikap teladan apa yang bisa diambil dari IR Soekarno? Bersifat nasionalisme atau cinta tanah air Indonesia. Bagus, bagus juga, tepuk tangan anak-anak. Kenapa tidak dapat hadiah tadi? Berarti kurang lengkap. Yang tadi yang lengkap itu sudah lengkap. Jadi anak-anak, yang perlu kita tanamkan dalam jiwa yaitu sikap tauladan beliau. Suka gotong royong, suka menolong orang lain, suka bermusyawarah, tidak egois. Dia punya sikap patriotisme. Apa? Suka cinta tanah air. Kita harus bersikap nasionalis. Jadi cinta tanah air, cinta buatan Indonesia. Bersikap gotong royong seperti apa? Bersih-bersih kelak, Bersih-bersih selokan. Kalau di rumah, apa gotong royong di rumah? Menyapu halaman. Ada tetangga yang bikin rumah, kita bantuin. Itu namanya gotong royong. Udah anak-anak? Sekarang ada tugas satu lagi. Ini kegiatan dari apa? Dari kita pelajari mulai tadi belajar. Ini ditanya cuma apa pendapat kamu teman? Bagaimana belajar tadi? Ya? Sesuai dengan yang nama jangan lupa. Nama jangan lupa. Taruh itu sudah ada nama. Sudah ada nama. Gambar refleksi ini. Ya, nama. Pancasila. Ya, PKN Pancasila. Yuk. Nomor absen ditulis tahunnya. Terus apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ya. Ayo dikerjakan, nama jangan lupa. Nama jangan lupa. Ya, kelas tulis.
Kamu tidak usah nyontek temennya ya. Di pertanyaan itu menurut kamu, apa kamu menguasai apa enggak masalah pelajaran yang tadi? Tidak usah nyontek punya temannya. Tidak usah nyontek punya teman. Itu menurut kamu. Kamu sudah menguasai apa tidak materi yang tadi? Ya, kalau menguasai, boleh menguasai pelajaran yang kita pelajari tadi. Ya. Ya, kalau kamu menguasai, ya boleh menguasai. Kalau tidak, belum menguasai. Nah, bisa. Itu tidak usah nyontek. Terserah kamu. Tadi iya saya menguasai tadi. Saya sudah bisa tadi. Pelajaran tadi sudah bisa ya tulis. Sudah menguasai, sudah. Nomor 3, ya. Silakan. Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari? Apa? Belajar contoh teladan bisa? Contoh teladan. Manfaatnya apa setelah kamu belajar tadi itu? Manfaatnya apa? Ingat? Ingat? Ya, kalau sudah menguasai, manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Sudah? Sudah? Yang belum bisa dikumpulkan. Yang sudah dikumpulkan. Oh, yang sudah kumpulkan yang satu. Ya, saya cek. Ya, yang sudah dikumpulkan. Nama jangan lupa nama. Nama jangan lupa. Saya kalau melihat hasil yang kalian kerjakan, alhamdulillah sudah di atas rata-rata. Dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan belajarnya, biar tambah hari tambah pintar, waktu semaksimal mungkin untuk belajar. Jadi kegiatan ini kita akhiri. Jadi kita besok lanjutkan dengan pelajaran yang lain. Jadi sebelum pelajaran ini kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.